Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Jendela Info Analisis di Balik Teks dengan tajuk "Jika Tak Mau Dibilang di Ketiak Bupati, Dewan Harus Apa?" Ini penting untuk kita jelaskan dan untuk kita renungkan bersama. Bupati Luki pada tanggal 22 Juni 2026 atau pada hari Senin telah memberi pernyataan publik yang dilansir oleh beberapa media massa dan beredar di medsos bahwa tupoksi Wakil Bupati Saifuddin yang statusnya telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Bandung Provinsi Jawa Barat atas dugaan kasus tunjangan perumahan dan transportasi yang oleh temuan BPK mulai tahun 2022 sampai 2024 yang oleh Kejaksaan Tinggi kemudian melebar menjadi temuan sampai dengan 2025. Pada hari Senin 22 Juni 2026, Wakil Bupati Saifuddin telah memenuhi panggilan kedua karena panggilan pertama pada 12 Juni Jumat 2026 mangkir dengan alasan sakit. Maka pada tanggal 22 Juni 2026 hari Senin telah memenuhi panggilan pemeriksaan. Tetapi Wakil Bupati ternyata belum ditahan dan masih harus memenuhi panggilan berikutnya karena mungkin dianggap tidak lengkap apa yang diminta oleh Kejaksaan Tinggi, data-data yang diperlukan oleh penyidik. Meskipun beberapa minggu yang lalu Kejaksaan Tinggi telah melakukan penggeledahan di kantor DPRD Indramayu yang sekaligus pada penggeledahan itu telah membawa bukti-bukti dokumen yang disita yang tentu relevansinya dengan dugaan kasus Tupera senilai 18 miliar yang disebutkan oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Barat. Pada hari Senin 22 Juni 2026, ketika Wakil Bupati masih menjalani pemeriksaan yang ternyata kemudian tidak dilakukan penahanan, Bupati Luki telah memberi pernyataan publik, telah mengalihkan atau telah mencopot tupoksinya dan dilimpahkan tugas dan kewenangannya kepada Sekretaris Daerah atau Setda yang dalam hal ini statusnya masih PLT dan dijabat oleh Ahmad Sadli. Pertanyaan kita, apakah Luki tidak mengerti atau tidak paham dengan peraturan perundang-undangan? Padahal pencopotan jelas ada mekanismenya, yaitu pasal 83 Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tetapi yang jelas, baik itu Bupati Luki maupun Wakil Bupati Saifuddin, dua-duanya tidak punya etika publik, tidak punya etika tata kelola pemerintahan, atau tidak mengerti etika karena seharusnya atau secara etika Wakil Bupati yang sudah ditetapkan menjadi tersangka hendaknya melakukan pengunduran diri sementara selama menjalani proses hukum. Sehingga kemudian atas pengunduran diri sementara itu, Bupati lantas mengambil alih tupoksinya untuk diserahkan kepada Setda. Tetapi ini tidak dilakukan oleh Wakil Bupati karena memang tidak punya etika dan tidak mengerti etika publik atau etika tata kelola. Tetapi di satu sisi, Bupati Luki pun
juga tidak mengerti dan tidak paham dengan etika dan etika publik. Padahal belum melakukan pengunduran diri sementara, kemudian sudah dicopot tupoksinya, dan itu pun tidak hanya melanggar etika atau tidak ada kepatutan, tetapi juga melanggar Undang-Undang Pasal 83. Pada Pasal 83, mekanisme penonaktifan sementara apabila kepala daerah atau wakil kepala daerah, dalam hal ini wakil bupati, sudah ditetapkan menjadi tersangka dan kemudian dilakukan penahanan, maka berdasarkan Pasal 83 harus dinonaktifkan untuk sementara. Apabila terbukti nanti oleh majelis hakim dan mempunyai kekuatan hukum tetap inkrah, maka itu harus diberhentikan selamanya. Tetapi siapa yang berhak untuk memberhentikan atau menonaktifkan sementara dan selanjutnya, maka mekanisme itu diatur di dalam Pasal 83 harus dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri. Jika demikian, Luki tidak hanya saja melanggar etika, tetapi melanggar peraturan perundang-undangan. Lantas bagaimana sikap Dewan atau Legislatif atau DPRD Indramayu? Semestinya jika Dewan atau DPRD Indramayu juga paham dengan etika, paham dengan tata kelola pemerintahan, paham dengan peraturan perundang-undangan, ada tupoksi yang melekat pada Dewan, yaitu tidak saja tupoksinya dalam legislasi, yaitu pembuatan perda bersama-sama eksekutif, tidak saja dalam tupoksinya budgeting atau menyusun bersama-sama APBD, tetapi ada tupoksi yang paling menentukan. DPR harusnya berdiri dalam posisi watchdog atau dalam tupoksi pengawasan terhadap semua kebijakan, baik penggunaan APBD maupun pelaksanaan perda maupun pengambilan kebijakan, dalam hal ini tentang pencopotan tupoksi wakil bupati dan diserahkan kepada Sekda, padahal Menteri Dalam Negeri belum menonaktifkan sementara atau wakil bupati belum mengajukan surat pengunduran sementara untuk menghadapi proses hukum karena tersandung dugaan kasus korupsi Tipera. Oleh karena itu, DPR kalau saja punya logika dan akal waras, kalau paham dengan etika publik dan etika tata kelola, kalau juga mengerti dan paham dengan peraturan perundang-undangan yang melekat padanya, maka DPR seharusnya mengundang bupati untuk meminta pertanggungjawaban apakah dalam mekanisme rakor, rapat kerja, raker, atau dalam mekanisme RDP, rapat dengar pendapat, atau dengan mekanisme yang dijamin oleh undang-undang juga dengan mekanisme hak interpelasi untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban bupati. Kenapa terlampau terburu-buru atau atas dasar apa bupati pada hari Senin tanggal 22 Juni 2026 harus mencopot dan kemudian dipublikasikan dan tupoksinya diserahkan kepada Sekda Ahmad Sadili. Padahal Wakil Bupati Saifuddin masih dalam proses hukum dan belum dilakukan penahanan. Catatan paling akhir bahwa jika DPR tidak segera memanggil bupati untuk diminta pertanggungjawaban apakah dalam mekanisme rapat kerja
atau rapat dengar pendapat atau interpelasi, maka harus mengundang atau meminta pertanggungjawab bupati jika tidak ingin atau tak mau dibilang ada di ketiak bupati atau dewan berada di bawah ketiak bupati. Jika saja kemudian dewan berani meminta pertanggungjawaban bupati, maka publik tentu tidak akan mengatakan bahwa dewan sesungguhnya berada di ketiak bupati. Untuk itu kita menunggu reaksi atau respon dewan. Apakah benar dewan berada di ketiak bupati atau sebaliknya dewan melakukan tupoksi sebagai watchdog atau pengawasan terhadap kebijakan bupati dalam hal ini terhadap pelanggaran pencopotan tupoksi wakil bupati yang dilimpahkan kepada Setja padahal statusnya belum dilakukan penahanan, statusnya belum ada penonaktifan dari Menteri Dalam Negeri, dan juga belum ada surat pengunduran diri sementara dari Wakil Bupati Saifuddin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.